Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma wa warzuqna wa la ilaha illa anta wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التفسير والرسالة sampai pada At-Tabari halaman berapa? Kalau di saya halaman 40, kalau di kitab kalian yang tidak. Ya. Apa? 30. 30. Idza i'tabarna Yahya bin Salam, jika kita ini menganggap Yahya bin Salam yang sebelumnya kita disebutkan kitab tafsirnya, muassisa tariqati tafsiril athari nazari, meletak fondasi dasar cara tafsir athari nazari. Tafsir athari riwayat, tapi yang dicampuri atau diteliti dengan nazar, jadi diseleksi. Fil qarni tsani, pada abad kedua Hijriyah. Wa innahu ladzalik, ini jumlah tengah itu taukid, memang seperti itu. Jadi bukan hanya dikatakan, tapi memang faktanya seperti itu. Wa innahu ladzalika. Fa inna Muhammad bin Jarir al-Tabari, kalau Yahya bin Salam itu muassis, ya, Muhammad bin Jarir al-Tabari itu anak buah dari cara tersebut. Huwa rabibu tilka tariqati wa samaratu dzalikal qirasi. Ya, buah dari hasil tanaman itu. Kana tafsiru 'indama intaha ila Tabari, tafsir pada waktu itu ketika sampai pada Imam At-Tabari, fi awailil qarni tsalits, ya, pada awal-awal abad ketiga Hijriyah. Kana tafsiru iku nahran muzbadan, seperti sungai yang berbuih, ya. Daru kamin warawasi, ya, memiliki kayak sisa. Rawasib itu kayak kotoran atau sisa pasir, ya, yang ada di air, namanya rawasib. Qalin sabba ila bahrin khidammin ubabin,
famtazaja bima'ihi wa tasharraba min anasirihi. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita lihat sejarah tafsir atau tafsir itu sendiri, ketika sampai pada Imam At-Tabari itu seperti apa ya namanya, air yang isinya macam-macam. Jadi ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu yang dia maksud nahrin muzbadin darukamin warawasi. Isinya macam-macam. Ya. Tertuang di laut yang sangat cukup besar. Ya. Tapi namanya Imam Tabari itu maka disebutkan memang besar, ulama besar sekali. Wasafa ilaihi min zabadihi wa tatahhara ladaihi min rukamihi wa rawasihi. Air itu ketika sampai kepada Imam Tabari terfilterkan, terseleksi, terbersihkan dari sisa-sisa itu. Karena apa? Karena Imam Tabari adalah tadi tafsir athari nazari. Kalau sebelumnya banyakkan asarinya, nah kalau Tabari itu sudah nazari. Jadi ada an-nazar menyeleksinya. Dan sebelumnya ada sudah Yahya bin Salam. Dzalika huwal matsalul madrub. Ini perumpamaan saja. Kalau dibayangkan sebelumnya tafsir itu begitu isinya macam-macam sampai pada Imam Tabari akhirnya terseleksi lah, terbersihkan isinya yang tadi macam-macam itu. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang lahir al-maulud sanata 224 wal mutawaffa sanata 310. Berarti usianya berapa? Lahir 224, wafat 310. 86. Sekitar ya 86. Wafatnya kena fitnah itu. Wakila itu di kitab-kitab karena berhadapan dengan kelompok Hanabilah yang muta'assib. Salah satu riwayat disebut di akhir hayatnya dikerupuki oleh kelompok awam dari mazhab Hambali. Itu wakilah. Alasannya apa? Ada yang menyebut alasannya Imam Abu Ja'far Jarir At-Tabari tidak memasukkan nama Imam Ahmad sebagai faqih atau sebagai di kitab Ikhtilaful Fuqaha. Kitabnya Ada Ikhtilaful Fuqaha. Segini dicek. Enggak di Imam Ahmad itu. Sebenarnya yang sampai ke kita itu gak lengkap ya. Ikhtilaful Fuqaha. Kenapa tidak dimasukkan? Kok seakan-akan tidak menganggap Imam Ahmad itu ulama. Dijawab oleh Imam Jarir At-Tabari, bukan, Imam Ahmad itu ulama, cuman saya menilai beliau itu ulama hadis, bukan fikih. Jadi kesalahpahaman atau ya. Disebutkan dalam saya lupa di kitab apa, tapi itu di kelas-kelas yang buka dan mati itu bukan isu dimunculkan oleh orientalis atau enggak, ini di kitab klasik itu ada ya, ada dadanya dilempari kayu macam-macam ya, sampai tertimbun atau pintu rumah beliau tertutup dengan lemparan-lemparan orang yang dikejar, sampai ada polisi yang menghalangi masyarakat.
Dari situ sekian hari atau mungkin beberapa minggu atau saya lupa bulan, beliau sudah jarang keluar dan jarang mau ngajar di luar. Nah itu salah satu kisah waktu ya biasa lah kan. Ya kita kembali itu minal athari, jadi pengaruh ya, fi tatawuri fanni tafsiri fil qarni tsalithi. Dalam diskusi kita di LSIH dalam baca kitabnya Tafsir wa Rijaluhu, kan kita ada proyek kan sejarah tafsir ya, sejarah tafsir. Nah, setahu saya mahasiswa rata-rata yang nulis tentang Tabari memang nulis hanya fokus pada tafsir Tabari, bukan bagaimana kontribusi Tabari dalam perjalanan tafsir. Nah itu yang dia ada maksud. Lima kana lil imam, apa yang Abu Ja'far itu memiliki pengaruh dalam perkembangan fann tafsir di abad 3 Hijriah. Dan kalau kita lihat, apalagi yang dibaca dari Tabari hanya pas mau meneliti satu ayat dua ayat, bukan dalam arti membaca Tabari. Kalau kita membaca Tabari, misalkan minimal 50 halaman, ya, itu akan kita lihat begitu luar biasa perkembangan tafsir di tangannya Tabari. Mulai dari tarjihat, mulai dari analisis, tahlil, ya, mulai dari ikhtiarat, luar biasa. Kalau dibandingkan kitab-kitab sebelumnya atau kitab tafsir yang hanya mengumpulkan riwayat, Tabari itu luar biasa. Maka tadi disebut al-athar fi tatawuri fann tafsir. Nah ini perlu menarik jika melihat tafsir sebelumnya dan satu ayat atau dua ayat atau mungkin satu surat ya, bagaimana penafsiran surat tersebut di tafsir sebelumnya dan di tangannya Tabari. Memang kalian akan lihat luar biasa canggihnya Tabari itu dengan berbagai ilmu yang beliau miliki. Selain mufassir ya, mu'arrikh, sejarawan, faqih, punya madhab fikih ya, madhab At-Tabari. Meski ada yang ada yang mengatakan itu asalnya Syafi'i ya, Syafi'i, dan nggak ada pengikutnya. Beliau juga nulis tentang akidah tauhid ya, Imam Tabari. Matbu', tercetak kitabnya. Judulnya apa? Judulnya itu ada. Sejarah, fikih, tarikh, tafsir. Ya, itulah Ibnu Jarir At-Tabari. Sapa Imam At-Tabari itu rajulan ajiban, seorang yang luar biasa. Fi jam'ihi nawahi mutaba'idatin min fununil ilmi wa bulughihi fiha jami'an darajatan mutasawiyatan minal imamati. Luar biasa. Beliau bisa menghimpun berbagai ilmu ya, beberapa sisi dalam keilmuan. Tidak hanya belajar begitu saja, tapi mencapai derajat yang hampir imbang. Maka tadi saya sebut dalam ilmu fikih beliau faqihnya sampai punya madhab. Dalam tafsir, siapa yang meragukan kitab tafsirnya?
Dalam sejarah, siapa yang meragukan kitab sejarahnya? Ini dijadikan rujukan untuk belakangan. Bahkan banyak data lengkap ya di Bukhari. Misalkan kalau kita membaca karya Imam At-Tabari, bagian di sejarahnya tentang risalahnya Al-Ma'mun soal khalqul Quran, wah lengkap itu. Jadi data dari sejarahnya itu luar biasa. Jadi bukan seorang yang belajar hanya nyinggung sedikit lah gitu kan, enggak, yes, total. Fahuwa Imam At-Tabari minal a'immatil mujtahidina, ya, ashabil madhahibi fil fiqh. Dia punya madhab fikih. Jadi perlu membaca kitab Ikhtilaful Fuqaha yang tentang fikih. Nanti kitab yang lain kayaknya tentang fikih, saya nggak tahu. Wa huwa min a'immatil hadithi ahli riwayatil wasi'ati wa dhabtil mutqani. Diakui termasuk ulama hadis. Meriwayatkan dari siapa? Rawa 'anil Iraqiyyin wasyamiyyin wal basriyyin wal misriyyin. Meriwayatkan dari guru-guru atau ulama hadis Iraq. Iraq berarti tercakup di dalamnya Kufah, Basra, Baghdad, Syamiyyin sama Misriyyin. Wa syaraka al-Bukhari fi katsirin min syuyukhi. Banyak guru-gurunya Bukhari sama dengan guru-gurunya At-Tabari. Berarti kayak akran ya. Akran. Jadi setara. Wa huwa min rijalit tarikh, termasuk ahli atau ulama sejarah. Wal ma'rifatil wasi'atil mufannanati bil ahdathi wal rijal. Sampai beliau nulis wa qad allafa kitabahul masyhura fit tarikh wa yu'tabaru marji'al maraji'. Apa judul kitab tarikhnya? Tarikhul Ar-Rusul wal Muluk. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Selain secara intelektual, orangnya juga secara kepribadian bagus. Ila 'azimi khuluqihi, akhlaknya bagus. Wa jamili taqwahu, wa ahli ibadah. Wa matini bayanihi, bahasanya dalam, jelas, kokoh. Wa badi'i syi'rihi, sampai-sampai hatta qala al-Khatib al-Baghdadi fi tarjamatihi min tarikhi Baghdad, jama'a min al-ulumi ma lam yusharikhu fihi ahadun min ahli asrihi. Imam Tabari itu menghimpun atau memiliki banyak ilmu yang semasa dengan beliau tidak ada yang sama dengannya. Ini enggak ada yang disebut di sini, lupa disebutkan apa. Beliau juga ahli ilmu qiraat. Ya, karena saya qiraat jadi saya tahu. Punya kitab qiraat itu termasuk satu di antara dua kitab yang saya sebut. Seandainya ditemukan dua kitab ini, bisa menjelaskan banyak keadaan, banyak hal tentang qiraat di masa itu. Dua kitab yang hilang dalam sejarah. Apa itu? Kitab qiraatnya Imam Tabari, kitab qiraatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Itu dua kitab ini dari ditemukan. Itu dua ulama yang 200 300.
itu bisa menjelaskan tentang qiraat sebelum masa Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid muridnya Imam Tabari. Ibnu Mujahid yang punya kitab As-Sab'ah itu muridnya dari Imam Tabari. Sampai ada buku kontemporer baru belum lama saya beli tentang qiraat Ibnu Mujahid ya, Asy-Syawad itu. Dia menyebutkan di antara sekian guru Ibnu Mujahid yang paling mempengaruhi Ibnu Mujahid adalah Imam Tabari. Sampai-sampai Imam Ibnu Mujahid seringkali malam-malam ke tempatnya Imam Tabari untuk mendengar ngajinya Tabari, ngaji Qur'annya ya, Qur'annya. Itu lebih luar biasa. Nah ini apa namanya, Imam At-Tabari. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin mendalami atau meneliti dari Imam Tabari, coba kita lihat konteks historisnya. Jadi bukan hanya sebagai penafsiran Tabari saja, jadi tafsirnya sebagai produknya enggak, tapi bagaimana kontribusi Imam Tabari dalam perkembangan ilmu tafsir. Apa sih yang ditambahkan, apa yang berubah di tangannya Imam Tabari. Ini diakui oleh semua golongan loh. Klasik kontemporer gak ada yang mengatakan tafsir yang Tabari itu biasa-biasa saja. Gak ada. Sunni Syiah semua, Muslim orientalis semuanya hormat gitu. Sampai dulu-dulu menyebutkan seandainya orang melakukan perjalanan sampai Cina hanya untuk mendapat kitab Tabari, tidak akan disebut berlebihan. Ini pernah hilang Ustaz, Iya. Tabari. Ya. Oh iya, nanti kan dari sini. Apa? Nanti kayaknya dia nyebut. Itu cetakan yang kita maksudnya ditemukan naskahnya lengkap itu belum lama. Ya, Muhammad. Jadi naskah lamanya, naskah lengkap ya, itu sudah di Tafsirul Mufassirin kayaknya ada informasi itu. Tapi informasi tentang kehebatannya itu di turun temurun disebutkan begitu. Tapi ada suatu masa di mana orang-orang sudah nggak lihat wujud kitabnya. Maksudnya lengkap ya? Mungkin karena besarnya naskah-naskahnya tercecer. Tapi ketika di masa modern ini mau dicetak, yang ditemukan biasanya di maktabah itu kan ketemu berapa, tapi lengkapnya ditemukan di salah satu bank kesehatan. Bukan karena dilarang. Nah, saya belum pernah baca ada era melarang kitab Tabari. Itu hampir termasuk ya subhanallah ulama yang diterima oleh semua golongan. Soal yang tadi cerita itu. Oh itu di masa Tabari. Tapi bukan mereka bukan melarang tafsirnya. Jadi mengejar mau memukul Imam Tabari gitu. Ya tadi. Tapi ada yang mengatakan bahwa riwayat itu enggak sahih. Ada di kitab-kitab sejarah sih ada. Dilempari kayu, batu sampai tertutuplah pintu rumahnya. Nah ini kalau sekarang istilahnya jadi semua setahu saya dipuji terus dalam sejarah. Paling dekat ini Al-Khatib Al-Baghdadi kan dekat itu dalam kitab hadis Tarjah Tarikh Baghdad. Fakana sapa Imam At-Tabari jadiran, dia orang yang pantas ditafsiri. Maksudnya kalau memiliki sekian ilmu yang seperti ini,
Lah ketika dia mau menafsirkan ya pantas untuk tafsir ya. Hina tanawalahu at-Tabari bitilkal musyarakati al-wasi'ati. Oh ya, sebelum saya lupa. Kalau dalam nahwu cenderungnya pada mazhab Kufah. Tabari. وذلك التفنن العجيب أن يبقى Ingat kalau apa? jadi sampai di hidup Ya. Karena wala hu in tafsir ya, at-Tabari Yusuf at-Tabari. Ya. Atafnya bitilkal musyarakati wa dzalika tafannuni al-ajibi an yablugha awjuha. Maksudnya mencapai puncaknya. Wa an yastaqirra 'ala as-suratil kamilati allati tajallat fiha manhajiyatu. Saya lupa ada penelitian atau ungkapan siapa. Cara kita menafsirkan Al-Quran itu terpengaruh oleh Tabari. Ayat, kalau penjelasan kayak Arab. Jadi sistematika yang kita sekarang ikuti sampai kontemporer, tafsir, tahlilnya itu ayat, i'rab dan qiraat, lalu tafsirnya itu terpengaruh Tabari. Nah, itu salah satu kontribusi. Tapi dicek dulu. Kalau sudah available apa Ustaz yang pernah selain Muqatil bin Sulaiman? Ya Yahya bin Salam ini Kemarin saya download tafsir Yahya bin Salam. nggak lengkap kan? Mulai dari ini An-Nahl. An-Nahl. Memang tapi benar Ustaz cuma sederhana saja. Hilang, memang kan nggak semua ditemukan. Maksudnya tafsirnya pun itu yang kemarin tak cek ya tidak terlalu banyak penjelasannya. Segini kalau dicetak An-Nahl sampai nggak, maksudnya kayak gini. Dan itu saya setuju dengan kata Al-Fadhil bin Ashur. Kalau kita membaca tafsir Tabari langsung dan memiliki kesadaran sejarah, nggak mungkin Tabari itu nulis tafsirnya begitu canggih, begitu langsung dengan bentuk yang ada di beliaunya. Pastinya ada. Kalau kita lihat, masa ada orang hanya riwayat terus loncatannya langsung pada bentuk metode Tabari. Nah, yang menjembatani adalah Yahya bin Salam tadi. Tak dianggap sederhana, enggak, sebenarnya tidak sederhana untuk masa itu. Sebagai penyambung antara model tafsir Athari saja dengan model Tabari. Ini pasti loncatannya kan terlalu jauh. Tapi dengan adanya Muqatil bin Sulaiman kan jenengan juga beberapa kali menyebut bahwa tafsir Muqatil luput dari mu'allif itu sendiri. Ya. Dengan adanya itu kira-kira penilaian beliau dan jarang, memang saya lihat jarang dimasukkan. Tidak. Mana kitab yang memasukkan Muqatil sebagai salah satu bagian yang pengaruh dalam sejarah tafsir. Nah, maksudnya berarti resepsi ke tafsir Muqatil itu minimnya itu memang sejak awal-awal, maksudnya sejak tafsir itu terbit sudah tidak terlalu antusias orang-orang atau kayaknya berkembang gitu sehingga nggak gitu. Tidak banyak di Muqatil sih. Kalau kutipan ya, tapi dari aspek metodologi kayaknya meski canggih ya. Kalau baca Muqatil untuk 150 dengan canggih sekali. Asbabun nuzul di dalamnya tapi asbabun nuzulnya kalau kalian memperhatikan munasabah tafsir Quran bil Quran itu canggih. Cuma nggak tahu ya, tidak selalu dirujuk ya dalam sejarah. Iya. Mungkin apa itu? Apa? Banyak kan? Ya itu penilaian. Oh hadisnya ya.
Iya. hadisnya Ini jadi Ngaruh nggak itu? pengaruh ke Ngaruh ke- kitab-kitabnya ya. Iya. mungkin ya. Tapi belakangan sudah dimunculkan lagi sebagai salah satu tokoh penting ya. Mungkin karena dalam keilmuan Islam penilaian ulama hadis itu sangat pengaruh. Kalau sudah di Ya, dijatuhkan ya udah. jar sama ulama hadis, ulama yang lain Ya ikut-ikutan itu. Sekarang kan Ya selain itu kan harus kan dibuat. pernah dituduh mujassimah. Oh iya, itu tuduhan yang berat. Nah, itu. Bukannya yang tapi kalau konteks sekarang justru yang banyak menolak muqatil itu kan justru yang kecenderungan Asy'ari kan yang memujikan justru intinya ya. Enggak, intinya enggak mau Ada kalau sekundaris ya betul. jarang. Yang pernah memuji Imam Syafi'i malah. Tapi ada yang mengatakan enggak, yang dimaksud muqatil oleh Imam Syafi'i bukan muqatil bin Sulaiman al-Balkhi, muqatil yang satu lagi. Jadi ada dua mufassir namanya muqatil. Tapi kalau kita kembali ke bahasanya, maksud saya kan Ibnu Asyur menilai perkembangan tafsir itu dari Yahya Salam ke Tabari gitu. Terus sebelumnya Yahya Salam itu kunci yang membuka jalan bagi Tabari. Tapi kan Ibnu Asyur sendiri tidak memasukkan muqatil ke dalam data gitu. Maksud saya seandainya muqatil dimasukkan ke dalam data itu gambarannya berubah nggak Ustaz? Gambaran narasinya kemungkinan ada revisi. Ya kita lihat pertama Ibn Al-Fadil itu tulis kapan? Data-data sejarah kan tidak terlalu muncul. Iya. Tidak semua nampak ya, atau belum dicetak. Cetakan Muqatil bin Sulaiman kan belum lama. Kontemporer banget sih. Dan akhirnya ini kan musyahata itu yang ditemukan. Jadi biasa. Misalkan sampai titik ini, siapa mau masukkan dalam urusan hadis Sa'id bin Mansur, Sunan Sa'id bin Mansur. Di sejarah itu jarang maksudnya pengaruhnya Sa'id bin Mansur sebagai kitab sunan ya, yang isinya juga banyak tafsir, itu kan tidak banyak dilirik. Sekarang sudah dicetak dan belum banyak orang yang meliti saat itu. Itu biasa ya, data-data bermunculan, dia itu bisa merubah data ya, merubah bentuk tulisan sejarah. Memasukkan kita Maksud itu sejauh mana ya teorinya Ibnu Asyur ini bisa direvisi atau ditambahkan? Tapi kalau dilihat sebagai tafsir yang memang orientasi tafsir itu lebih bertumbuk pada riwayat, itu masih nggak pernah. Karena dia dari awal perjalanan tafsir ikut yang tafsir bil ma'sur. Ya, mulai dari Ibnu Jurayj. Terus nanti akan nyinggung Bukhari kan habis ini. Nyinggung Bukhari, Tabari dan yang lain. Bahkan yang sebelum Tabari semasa dengan Yahya bin Salam tidak disebut Al-Farra, Akhfash kan punya karya-karya, kan nggak dimasukkan. Mungkin karena jalur tafsirnya beda ya. Apalagi zaman itu Al-Farra memang menyebutkan waqal al-mufassirun. Jadi kontribusi ahli bahasa waktu itu memang tidak disebutkan sebagai ahli tafsir. Al-Farra sendiri dalam kitab waqal ahli tafsir. Jadi dia nggak merasa. Dia nggak merasa begitu di situ. Atau kadang-kadang wafid tafsir gitu. Nah, aku pahami Al-Farra ketika menyebutkan wafid tafsir itu lebih baik merujuk pada penjelasan tentang Quran yang menggunakan riwayat. Itu ya ketika disebutkan wafid tafsir. Beda nanti waqal al-Qurra, ada juga al-lughah dan yang lain. Kalian walaqad adraka hadhihi al-maziyata, telah mengetahui atau kelebihan ini. Wa syahida lahu untuk Tabari biha kelawan hadhihi maziyah
sapa al-qudama wal muhdithun. Ulama dulu maupun yang kontemporer. Fasarat nusakhuhu al-arabiyyah. Naskah-naskah bahasa Arab Tabari itu Muhaddisin itu berarti modern sih di situ. iya. Kira muhaddis kan. Karena indikasinya ada ulama. Wa nuqila ila al-lughati al-farisiyyah fil qarn ar-rabi'. Iya betul, qarn ar-rabi'. Naskah kalian? Hah? Ada di sini. Apakah di abad keempat? Ini ke abad keempat berapa? Berarti sudah terisi. Lah iya, di masa itu sudah diterjemah ke bahasa Persia. Nah, abad keempat ya sama dengan Tabari. 300-an. Iya. Nggak lama setelah beliau ini sudah Nah, iya. diterjemahkan. Begitu maksudnya berjalan. Thumma atana bihi ulama'ul masyriqiyat. Siapa yang maksud ulama' masyriqiyat? Yang orientalis. Oh gitu. Oh bukan ulama di Islam bagian timur. Bukan. Ulama yang memiliki perhatian tentang dunia timur. Oh saya kira tuh karena diterjemahkan ke bahasa Persia, jadi dia berpengaruh di kalangan ulama dunia Islam bagian timur, Persianet. Ini indikasinya belakang itu. I'tina an zaidan fi muntasaf al-qarn al-madhi. Qarn al-madhi berarti akhir-akhir ini juga diperhatikan oleh ulama-ulama ketimuran, ya, tentang ketimuran, ulama masyriqiyah. Fa'adhuma i'jabu ad-darisina bil manhaj al-ilmiyah. Maka semakin besar keagungan orang-orang mengkaji tentang metodenya Tabari itu, alladzi daraja alaihi, yang diikuti oleh Tabari, fi tahqiqi dalalatil Qur'ani wal ifsahi an ma'anihi bi suratin muhakkamatin mubayyanatin. Itu yang saya maksud. Kapan kita bisa merasakan kontribusi Tabari? Bukan kita melihatnya dari kacamata sekarang. Tapi harus baca yang sebelumnya. Ya, membaca sebelumnya, dan untuk masa itu Terasa sudah barunya. canggih sekali analisisnya. Wal qawlu indi dan yang lain, analisis ikhtiarnya itu wah luar biasa. Jangan melihat, wah ini isinya kan kumpulan riwayat kata siapa, ini orang nggak baca Tabari. Ya kalau hanya dianggap, karena di tiap ayat pasti ada ikhtiar. Wal qawlu indi wal ikhtiaru wa innama ta'wilu apa. Dan orang melakukan tarjih atau ikhtiar itu bukan sembarang orang. Di suratin muhkamatin mati mubayyanatin matinatil ususi, yang kuat pondasinya, wadihatil ma'alimi bihaitsi yatatabba'u sapa Tabari, mutala'ata alfadhil Qur'ani kalimatan wa ayatan. Beliau meneliti lafaz-lafaz Al-Quran, makna lafaz itu per kata per ayat. Ya. Ya. Apa ini? Ya. Fayajidu bisa menemukan si pengkaji ya, min bayani Tabari, dari penjelasan Tabari, sesuatu yulqi ala kulli ma yamurru bihi min dhalika anwaran tuhassilu lahul ma'ani. Maksudnya di setiap ayat, di setiap kata,
si pembaca itu akan menemukan penjelasan yang luar biasa. Sampai di sini disebutkan seperti anwar yang bercahaya, ya, penjelasan yang luar biasa di mana dalam proses menjelaskan atau mengungkapkan makna-makna Al-Qur'an itu. Wa tabsutu amamahu tara'iq istifadatiha. Ya, memaparkan di hadapan si pembaca itu cara-cara bagaimana mengambil faedah dari kalimat atau penjelasan Al-Qur'an itu sendiri. Wa tuqifuhu ala tafarru'i al-masaliki allati taraqaha mustafiduha min qabl. Nah, ini menarik. Karena Tabari orang yang tidak memisahkan diri dari orang sebelumnya. Buktinya apa? Dia kan menjelaskan menurut kan satu ayat. Ayat ini maknanya bisa 3. Yang makna pertama adalah kayak gini, siapa saja, A, B, C. Makna kedua, ini sebagaimana penjelasan dari Hasan Basri, dari misalkan Mujahid dan ini. Makna yang ketiga ini. Jadi ini beliau menjelaskan cara ulama dulu menjelaskan ayat ini kayak gini-gini. Dan menurut saya yang paling benar kayak gini. Kadang-kadang beliau ada kritiknya bagi yang mengatakan saya kurang setuju karena ini. Jadi ada penjelasan beliau tentang bagaimana sebelum Tabari itu. Wa ala ma bainaha min awjuhit tanasub wat takhaluf. Antara sekian pendapat sebelumnya beliau bisa menjelaskan keserasian atau kesamaan maupun perbedaan itu. Wa ala ma yatasallatu ala dzalika minan nuquli wal ahkamil fasilati. Jadi semua maksudnya penafsiran sebelum beliau. Maka kalau kita lihat judul kitabnya, apa judul kitab Tabari? Al-Jami', Jami'ul Bayan. Jadi mengumpulkan semua penjelas tentang ayat itu. Jami'ul Bayan an ta'wili ayat Al-Quran. Fakana tafsiru ala yadi, tafsir pada tangan Imam Tabari, qad istabagha sabghatan jadidatan bihaqqin. Sudah terwarnai dengan warna yang baru betul. La'alla, bisa saja inilah allati samahat lahu an yakhtara. Jadi memilih kata yang unik di situ. Apa itu? Lidalalati ala sani'i, untuk menunjukkan karya beliau. Kalimatan ma kana yakhtaruha muta'atut tafsir min qablihi wa hiya kalimatut ta'wil. Nah, ini perlu atau menjadi statement yang menarik untuk diteliti. Apa itu? Kata beliau, karena beliau Tabari itu ingin menunjukkan bahwa karya saya itu unik, beda dengan yang lain, maka beliau memilih kata yang beda dengan yang lain. Sebelumnya tidak ada yang menggunakan kata itu, yaitu kata ta'wil. Padahal beliau kan tafsir. Perlu kita teliti apakah kata tafsir, kata ta'wil sebelum Tabari konotasinya kemana? Dalam konteks tafsir, dalam konteks tafsir kata ta'wil sebelum Tabari itu arah maknanya kemana? Lalu kira-kira dinetralkan. Belakangan ini ketika penulis Ulumul Quran mengatakan bahwa kata ta'wil dan tafsir itu sama, muradif, rata-rata rujukannya ke tafsir Tabari, bahwa Tabari menggunakan kata ta'wil sama dengan tafsir. Apakah betul? Apakah, maksud saya, sejauh mana kesengajaan Tabari dalam menggunakan ta'wil? Sebenarnya maksudnya apa? Mau tampil beda gitu. Wa ta'wilu indi. Tahu gak wa tafsiru indi? Kalau Tabari dengan Al-Maturidi, Maturidi belakangan. tapi jauh nggak? 1 abad sekitar. Ta'wilat Ahlus Sunnah. Karena ekspresi juga kan jadi istilahnya. Ya, belakangan nanti ta'wil banyak masuk di tafsir. Nah, apakah itu pengaruh Tabari? Kalau yang kayak
Yahya bin Salam dan seterusnya itu yang Tafsir. ngasih nama ke bukunya sebagai tafsir itu beliau sendiri atau Ya. Kalau dalam kitab-kitab kesyafat kayak gitu kan memang umumnya menggunakan tafsir ya. Apakah mereka sudah kasih nama atau bukan? itu dia. Tapi sudah dalam sejarah ma'ruf tafsirul Quran gitu aja. Kalau Fatul itu sendiri ngasih nama. Itu juga di mukadimah gak jelas apakah itu beliau atau apa. Paling banyak mengutip yang pernah jenengan kutip juga di sini yang mengetahui Quran dan mengetahui takwilnya Itu kan kumpulan riwayat. Tapi kan beda dengan belakangan. Kesadaran waqad sama itu kan berapa mukadimah belakang sekitar abad 4 Hijriah ke sini kan menyebutkan di mukadimah waqad sama itu hadal kitab apa itu kan ada. Jadi si kitab pengkaji belakangan gak ragu bahwa nama itu dari mu'allif. Tapi kalau ada beberapa gak ada. Kalau Tabari jelas ada. Nah ini apa namanya dalam apa rekonstruksi makna kata ta'wil kira-kira sejauh mana peranan Tabari? Kalau Ibn Ashur beliau apa? Kalau Ibn Ashur beliau menyebut itu kontribusi besarnya Tabari si buku. Jadi metode yang digunakan Tabari dalam tafsir itulah membuat beliau berani menggunakan kata ta'wil untuk menunjukkan dia beda. Bahkan ini kalimatan makana yakhtaruha muta'atut tafsir min qablihi. Iya. Nah, jadi karena metode Tabari itu yang unik, maka beliau memberanikan diri menggunakan kata ta'wil, di mana mufassir sebelumnya tidak ada yang menggunakan kata ta'wil. Apakah betul itu? Dalam arti, wah hebat sekali itu. Ini merujuk ke pertanyaan saya yang di awal. Kalau kita mau meneliti Tabari, maka harus membaca tafsir sebelumnya. Jangan dilihat dengan kacamata sekarang. Saya sebelumnya ke available enggak banyak. Paling yang tercetak kayak itu Muqatil ya. Enggak. Kalau secara keseluruhan semua yang mengkaji Quran bisa disebut tafsir. Oh gitu, betul ya. Farro dan terusnya. Farra tafsir. Nah ini saya tadi. Waktu jenengan menyebut ada kecenderungan, kayaknya mungkin dulu itu kayak Farro itu enggak dianggap bagian dari tradisi tafsir, bahkan tadi dia cenderung menganggap dirinya juga di luar itu kan dia bilang kalau tafsir itu dia merasa bukan bagian dari itu. Nah, apakah Tabari ini bisa disebut memasukkan tradisi bahasa begitu ke dalam tafsir karena dia yang tadi bilang memasukkan unsur bahasa gitu. Yang tadinya kajian bahasa itu berdiri sendiri di kitab Ma'ani menjadi masuk ke dalam mainstream tafsir. Di abad ini sebatas yang saya baca di abad 2 3 Hijriah yang namanya tafsir itu pasti berdasarkan riwayat. Itu menjelaskan makna Quran pakai riwayat. Jadi kayak asbabun nuzul itu bagian dari tafsir. Ulama ahli bahasa ingin masuk di wilayah tafsir atau ingin memberi kontribusi pada kajian Quran, menjelaskan Quran. Tapi dengan ilmu mereka muncullah tafsir lughawi. Meski istilah tafsir lughawi itu belakangan. Kontribusi atau karya ulama ahli bahasa tentang Quran dikenal di masa itu dengan istilah ma'ani Al-Quran. Maka yang muncul tidak hanya 1 2 tapi lebih. Ada ma'ani Al-Quran Al-Kisai,
Ma'anil Quran Al-Farra, Ma'anil Quran Al-Akhfash. Jadi untuk membedakan cara mereka merujuk ke penjelasan analisis linguistiknya, termasuk nahwu, sorof, dan yang lain. Maka al-fara' tadi yang saya sebut, ya sadar, saya kan lughawi, ahli bahasa. Ketika saya dengan waqala ahli tafsir, jadi dia sadar kan bukan, jadi term atau disiplin ilmu tafsir pada waktu itu tadi beda dengan belakangan kita. Ketika kita sekarang menyebutkan tafsir, apa saja yang menjelaskan tafsir dengan cara lughawi atau apa asari fikih, itu semua masuk tafsir. Gitu ya. Jadi kayak majazul Quran, Abu Ubaidah Ma'mar ibn Gharibul Quran, itu untuk waktu itu belum tafsir. Wilayah tidak disebut tafsir, tapi mereka sebutkan ya gharib, itu kajian gharib. Padahal sekarang kita sebut itu bagian dari tafsir. Nah, saya yang memasukkan itu kemudian Nah, dalam mungkin tadi kalau kita lihat Yahya bin Sa'd, nah, itu analisis bahasanya sedikit karena waktu itu mungkin belum banyak menggunakan itu. Nah, ini mungkin termasuk salah satu tadi kalau kita mau meneliti Tabari dalam konteks kontribusi beliau dalam sejarah tafsir. berarti ya misalnya bisa dikatakan sudah membuka jalan ke itu lalu. Tapi nggak banyak, kalau dicek nggak banyak. Saya kemarin baca satu halaman. Satu ayat saja gitu. Yahya bin Salam. Oke. Jadi dia ngasih yakni Nah, tadi saya sebut kalau lihat kacamatanya Ibnu Ashur, itu betul bahwa mustahil kecanggihan yang ada dalam tafsir Tabari muncul begitu saja mendadak sebelum ada pengantar sebelumnya. Dan belum memilih Yahya bin Salam. Nah, pengantar sebelumnya kan kitab tafsir rata-rata hanya riwayat saja, kumpulan riwayat. Kalau kita lihat misalkan siapa As-San'ani, ya, As-San'ani, atau kita melihat misalkan Bukhari, atau melihat Abdullah bin Wahab, itu juga kumpulan riwayat hadis, tapi tentang tafsir. Terus tiba-tiba kita baca Tabari dengan begitu canggih, ini loncatan yang luar biasa. Maka pasti ada pengantarnya. Nah, pengantarnya tadi Yahya bin Salam. Tapi beneran koneksinya bisa dinilai. Kalau Tabari juga merujuk salah. Ya, kalau menurut Bang Peneliti ya rujuk. Kalau bacanya hakiknya bin Salabi, itu dia. Tapi bertanya mungkin ini gara-gara saya nggak ikut beberapa pertemuan sebelumnya ya kan. Asari Nazuri di situ filologis, maksudnya bahasa ya. Ya, asar itu riwayat, tapi dicampurkan dengan analisis tentang riwayat. Nah, analisis itu maksudnya apakah analisis bahasa yang dimaksud? Apa saja. Oh, gitu. Jadi dalam arti dia memiliki tahlil atau menyeleksi apakah itu bahasa atau apa saja. Soalnya kalau Nazori itu salah satu bagiannya adalah analisis kebahasaan, berarti narasinya memang begitu, bahwa yang memasukkan yang tadi kayak ma'ani itu masih di luar itu, yang kemudian memasukkannya adalah Yahya bin Salam, lalu kemudian di tangan Tabari itu semakin terintegrasi dan interkoneksi. Ya, jadi ya tadi ingin menunjukkan bahwa ada loncatan ya dari hanya mengumpulkan riwayat ke menyeleksi riwayat. Ya, maksudnya ta'athari dan Tabari itu ya. Oke. Makanya kalimat ini menarik dan perlu diuji. Iya. Ini klaim yang besar ya. Iya. Fakana tafsiru, saya ulang di situ. Tafsir ala yadihi, pada tangannya Tabari, qad istabagha sibratan jadidatan, sudah terwarnai dengan warna yang baru, bihaq, serius, betul itu. La'alla, bisa saja ini, maksudnya warna yang baru inilah, iyallati samahat, itulah yang membolehkan lahu, untuk Tabari, an yakhtara, memilih, iddalalati ala sani'i, untuk menunjukkan bahwa karya Tabari itu atau metode Tabari yang unik ini
kalimatan maka yakhtaruha muta'aqqid tafsir min qablihi wa hiya kalimat ta'wil. Maka fasamma Muhammad beri nama Sabah Tabari tafsirahu bism Jami' al-Bayan an ta'wili ayat Quran. Ya. Waltizamu kalimat ta'wil fi tarjamati kulli faslin min fusulihi. Dia selalu tetap menggunakan kata ta'wil dalam masing-masing bagian. Ya, dan muqaddimatil wasi'ah al-mabsutati ila kalami. Ta'wil isti'adah, ta'wil basmalah ila fuyudi bayanatihi 'ala al-ayati mu'anwinan kullan minha 'ala tariqatin multazimatin muttaridah biqaulihi al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kata. Jadi selalu dari awal mulai isti'adah, ta'wil isti'adah, basmalah, ta'wil basmalah, sampai pada penafsiran ayat al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala ABC dan seterusnya. Nah, tinggal ada yang meneliti mengapa Tabari menggunakan kata ta'wil. Nah ini saya jadi ada pertanyaan ini. Kalau tadi kan makanya saya bertanya tentang Maturidi tadi yang tidak jauh dari Tabari itu karena tadinya dengan sebut tafsir itu awalnya bermakna menafsirkan Quran dengan asal gitu ya. Berarti ya dari asal kebanyakan sahabat atau mungkin Markus sampai Nabi. Kalau di tafsir Maturidi itu kan di awal dia ngasih pembedaannya tuh San. Maksudnya apakah pengaruh dari Tabari itu sehingga dia sampai kepada pembedaan itu bahwa kalau tafsir itu hanya yang dari Nabi atau sahabat, sedangkan kalau takwil itu yang kompeten bisa melakukan. Saya kira itu apa? Ya tadi bukan tren, pandangan umum. Yang tafsir tadi oleh karena itu Al-Maturidi kan menggunakan ta'wilat. Iya. Ahli sunnah. Karena tidak hanya menggunakan riwayat, Tabari juga. Tapi kita belum meneliti lagi mengapa Tabari menggunakan kata ta'wil. Apakah ada alasan di balik itu? Ingin mengkritik satu cara tertentu, atau ingin menunjukkan bahwa tafsir saya beda dengan tafsir sebelumnya, maka saya menggunakan kata ta'wil, atau apa? Atau tadi ada nazarnya. Dia ada analisis, tidak hanya himpunan dari riwayat. Sebenarnya tidak jauh-jauh sih, 3-3-10, 3-3-3 dengan 3-10. Siapa 3-3? Maturidi kan 3-3-3 atau ada 3-10. 3-3 apa 400? 3-3. Lahirnya apa wafatnya? Wafatnya. Iya gitu ya. Wafatnya Maturidi 3-3-3. Wafatnya At-Tabari 3-10. Ya puluhan tahun sih, cuma masih hitungan dekat. Udah baca yang reading Tabari itu Maturidi? Ya, saya baru baca baris pertama Pak. Apa? Tabari sama Maturidi kan sama, tebalnya hampir sama. Iya. Yang satu pakai sanad, yang satu enggak. Nah berarti kan Maturidi kalau pakai sanad itu bisa 2 kali lipatnya Tabari di artikel itu. Saya baru baca. Artikel siapa? Artikel oleh Saleh juga. Jadi reading Tabari itu Maturidi. Oke. Argumennya adalah semua materi Tabari itu kalau dibuang sanadnya sudah ada di Maturidi. Maturidi nambah lagi. Kan tebalnya bersama. Tabari tebal yang segitu sudah pakai sanad, Maturidi tebal segitu belum pakai sanad. Argumennya ya itu apa? Tabari itu milih-milihnya sebenarnya kebangetan. Jadi nggak seensiklopedik yang dibayangkan gitu. Oh iya. Ini selektif sekali. Berarti mesti sesuai dengan narasinya Ibnu Asyir. Itu kontribusinya Tabari. Tapi kalau penggunaan kata ta'wilnya itu loh. Tapi nuansa kalamnya kuat di Maturidi. Kalamnya itu. Iya. Nah, itu nuansa kalamnya tidak banyak di Tabari. Ada yang lihat itu. Lihat itu. Sah. Bahasa apa? Soal Iya.
Dia meneliti nuansa kalam. Makanya saya tahu yang Imam Tabari itu dipersekusi itu dari artikel itu. Oh. Karena ada ya kalau yang umumnya kan yang namanya peneliti pengen mencari hal yang baru. Umumnya kan karena Imam Ahmad gak dimasukkan di, tapi di tafsir Tabari sendiri itu ada nuansa kalam yang Beda dengan berbeda dengan Basri Hanbali. Iya. Oh kita kan ini ya, Asy'ari Maturidi ya Ustaz? Biasa dikaitkan itu. Iya. Sudah jemaah. Saya Beneran ya? Muhammad Abdu. Tapi perlu baca buku Tabari yang tentang akidah. Seingat saya Itu survei Ustaz. Apa yang judulnya? ada itu buku tipis. Saya pernah dicetak, Akidah Tabari. sama dengan sama bukunya Abul Hasan Asy'ari, satu jilid. Oh gitu. Oh berarti dianggap masih ini ya? Ya satu Serumpun. kitabnya Abul Hasan yang Al-Ibana. Yang Al-Ibana itu. Baik, kita tutup baca surat Al-Asr.